Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas belajar saya. Apakah kalian bersemangat untuk mengikuti sesi belajar yang seru pada hari ini? Saya harap semua teman-teman yang mengikuti perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai memberikan materi di sini, saya ingin kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini untuk dapat mengosongkan terlebih dahulu gelas yang dimilikinya. Maksud dari kata gelas di sini adalah lebih cenderung ke saya harapkan teman-teman mengosongkan dahulu dan siap untuk menerima materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, di sini kita akan memasuki atau saya akan menjelaskan materi mengenai epidemiologi penyakit tidak menular. Seperti pada materi-materi sebelumnya yang berkaitan dengan penyakit epidemiologi atau epidemiologi penyakit tidak menular, itu ada berbagai macam penyakit ataupun kelompok masalah kesehatan yang dikategorikan sebagai penyakit tidak menular. Hari ini kita akan masuk ke topik yang keempat, di mana saya akan membahas tentang diabetes mellitus dan gangguan metabolik. Sebelum memulai materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah memiliki penguasaan dasar ataupun prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang tentu saja berkaitan dengan epidemiologi. Sub capaian mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan epidemiologi penyakit, khususnya pada penyakit diabetes mellitus dan juga gangguan metabolik. Adapun indikator pencapaian kompetensi dari sub CPMK di sini ada dua. Yang pertama, mampu menjelaskan epidemiologi penyakit diabetes mellitus dan juga gangguan metabolik dengan tepat dan benar. Yang kedua, mampu menjelaskan dengan tepat dan benar epidemiologi penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik berdasarkan karakteristik, faktor risiko, patofisiologi, determinan, serta program-program ataupun tindakan-tindakan pencegahan penyakit diabetes mellitus. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang dimana saya berharap pada semua teman-teman yang menyaksikan ini mampu menjelaskan epidemiologi penyakit diabetes mellitus dan juga gangguan metabolik secara tepat dan juga dengan benar. Lalu saya harapkan kepada teman-teman yang mengikuti pembelajaran hari ini mampu menjelaskan dengan tepat dan benar epidemiologi penyakit diabetes mellitus dan juga gangguan metabolik berdasarkan karakteristik, faktor resiko, patofisiologi, determinan, serta cara pencegahan penyakit diabetes mellitus. Berikutnya, kita masuk ke dalam materi diabetes mellitus. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang mengenal, bahkan sering mendengar, dan sering juga disampaikan di beberapa, baik itu di televisi, ataupun di artikel-artikel, ataupun di media-media informasi lainnya yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Jika dalam bahasa awamnya atau kita sebut bahasa di sekitaran masyarakat, diabetes mellitus ini sering disebut juga sebagai penyakit kencing manis. Ada juga beberapa masyarakat yang menyebutkannya sebagai penyakit gula atau sering juga disingkat sebagai penyakit DM.
Nah, kita lihat di sini apa sebenarnya definisi diabetes mellitus. Secara medis, diabetes mellitus memiliki definisi sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Ada kata kunci di sini dari definisi diabetes mellitus, yaitu insufisiensi fungsi insulin. Nah, menurut WHO, insufisiensi fungsi insulin itu disebabkan karena adanya gangguan ataupun defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, atau disebabkan karena kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Jadi, diabetes mellitus ini berkaitan dengan salah satu organ yang ada di dalam tubuh kita, yaitu pankreas, yang dimana fungsinya adalah menghasilkan ataupun memproduksi insulin yang dapat memecah glukosa menjadi energi di dalam tubuh kita. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana penyebaran kasus diabetes mellitus secara global. Penyakit diabetes mellitus ini sudah menjadi sebagai penyebab utama, salah satu penyebab utama yang menjadi penyakit yang menyumbangkan angka kematian tinggi. Nah, walaupun penyakit diabetes mellitus ini identik dengan kadar gula yang sangat tinggi di dalam darah, namun ada dampak ataupun komplikasi lainnya yang diakibatkan oleh penyakit diabetes ini. Apa saja? Diabetes itu juga dapat menyebabkan terjadinya kebutaan. Apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan saat sudah didiagnosa menderita DM, maka itu dapat mengakibatkan komplikasi. Selain kebutaan, ada juga penyakit jantung dan juga penyakit gagal ginjal. IDF atau dikenal sebagai Organisasi Internasional Diabetes Federation juga memperkirakan bahwa pada usia 20-79 tahun di dunia sudah tercatat atau memperkirakan sedikitnya 463 juta orang telah menderita diabetes. Data ini tercatat di tahun 2019, di mana setara dengan prevalensi sebesar 9,3% dari total penduduk dunia. Nah, jika kita lihat dari penyebaran jenis kelaminnya atau berdasarkan pengelompokan secara jenis kelamin, ternyata prevalensi penyakit diabetes mellitus pada perempuan itu sebesar 90%. Namun, yang tertinggi itu justru terjadi atau angka prevalensinya terjadi pada laki-laki dengan angka prevalensi 9,65%. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin baik itu perempuan ataupun laki-laki. Artinya bahwa semua beresiko untuk menderita penyakit diabetes mellitus. Nah, prevalensi diabetes ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan adanya penambahan umur pada penduduk. Tercatat hampir 19,9% atau berkisar 111,2 juta orang pada usia 65-79 tahun dapat menderita atau beresiko terkena penyakit diabetes mellitus. Dan angka ini diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2030 hingga tahun 2045 mencapai 700 juta penduduk. Jadi diperkirakan nanti sekitar tahun 2030 sampai 2045 ada sebanyak 700 juta penduduk di dunia ini menderita diabetes mellitus. Baiklah, ini adalah gambaran dari prevalensi diabetes penduduk pada tahun 2019 di dunia atau secara global. Nah, jika dilihat ini adalah 10 negara yang mencatat
angka tertinggi penderita diabetes mellitusnya. Nah, ini ada 10 negara yang menjadi atau memiliki jumlah penderita diabetes tertinggi pada tahun 2019. Negara pertama yang menduduki posisi tertinggi dengan angka prevalensi diabetes mellitus terbanyak adalah negara Cina. Lalu di urutan kedua ada India, urutan ketiga ada Amerika Serikat, urutan keempat berikutnya ada Pakistan, dan urutan kelima ada Brazil. Nah, untuk Indonesia sendiri, Indonesia adalah negara kita. Ternyata dari gambar ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk menjadi negara yang memiliki penderita diabetes tertinggi juga. Nah, dari 10 negara dengan jumlah terbanyak, Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara, khususnya di Asia Tenggara, yang memiliki angka kasus penyakit diabetes mellitus tertinggi. Nah, jika dilihat kalau berdasarkan global atau negara, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dengan prevalensi sebesar 10,7 juta. Ya. Ini adalah penjelasan tadi terkait dengan gambar sebelumnya, 2 gambar sebelumnya yang saya tunjukkan. Jadi seperti saya bilang bahwa Indonesia menjadi wilayah Asia Tenggara yang menempati peringkat tinggi juga dengan penderita diabetes mellitus terbanyak. Jadi kita tidak bisa lagi mengabaikan penyakit diabetes mellitus ini. Bisa saja ternyata orang-orang ataupun keluarga di sekitar kita ini sudah menderita atau bahkan tidak sadar bahwa sebenarnya sudah menderita penyakit gula ataupun diabetes mellitus. Nah, berikutnya untuk penyakit diabetes mellitus itu dibagi berdasarkan 3 klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi pertama itu disebut sebagai diabetes mellitus tipe 1. Apa yang membedakannya berdasarkan klasifikasi? Untuk diabetes mellitus tipe 1 ini, diabetes atau penyakit tipe 1 disebabkan adanya kenaikan kadar gula darah karena terjadi kerusakan sel beta pankreas sehingga pankreas tidak dapat memproduksi insulin sama sekali. Nah, jadi penyebabnya bisa karena ada gangguan dari organ pankreas yang diderita oleh seseorang sejak bawaan lahir ataupun memang sejak dari lahir pankreasnya sudah tidak berfungsi dengan normal atau dengan baik seperti keadaan-keadaan yang seharusnya. Nah, insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mencerna gula yang ada di dalam darah. Nah, gula yang ada di dalam darah ini akan diubah menjadi energi dengan bantuan dari insulin. Apabila insulin tidak dihasilkan atau tidak dapat diproduksi, maka gula di dalam darah tidak dapat diubah menjadi energi sehingga tingkatan ataupun angka kandungan gula di dalam darah itu akan sangat tinggi. Nah, untuk itulah pada penderita diabetes tipe ini membutuhkan adanya bantuan asupan insulin dari luar tubuhnya. Bagaimana caranya? Bisa dengan melakukan injeksi insulin atau disuntikkan secara langsung ke tubuh. Nah, berikut ini adalah gambaran bagaimana proses terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 1. Di sini diperhatikan ada nomor-nomor pada gambar, ini sesuai dengan urutannya. Ada organ pankreas kita juga, ada pembuluh darah kita juga. Jadi saya akan menjelaskan sedikit di sini berdasarkan nomornya. Ini ada nomor 1. Kalian bisa lihat di sini ada seperti titik-titik berwarna ungu. Titik-titik berwarna ungu ini adalah makanan.
Nah, makanan yang kita konsumsi sehari-harinya itu masuk ke dalam perut kita dan masuk ke dalam lambung. Nah, bagi makanan-makanan yang seperti karbohidrat yang mengandung gula, itu perut akan mengubah makanannya menjadi glukosa. Nah, terjadi perubahan itu di dalam lambung kita, di mana sebelumnya makanan masuk ke mulut juga sudah dicerna, dikunyah menjadi lebih halus, dibantu dengan enzim-enzim yang ada di dalam mulut, lalu masuk ke dalam lambung kita dan diuraikan serta dipecah menjadi berbagai bentuk dan salah satu bentuknya adalah glukosa. Nah, glukosa dari makanan yang tadi sudah dicerna dan sudah dipecah itu akan masuk ke dalam aliran darah. Aliran darah ini ada di dalam pembuluh darah. Nah, ini ada pembuluh darah kita yang bentuknya seperti selang panjang. Teman-teman bisa lihat di sini pada poin nomor 2. Nah, itu adalah pembuluh darah. Bisa diperhatikan ada titik-titik kecil berwarna ungu. Ini tadi adalah glukosa. Nah, kemudian pada nomor 3 ini adalah pankreas kita. Nah, pankreas di sini akan menghasilkan insulin. Jika normal, pankreas dalam keadaan normal dan sehat akan menghasilkan insulin yang sangat bagus. Nah, apabila insulin sudah dihasilkan, maka insulin itu akan masuk ke dalam pembuluh darah kita bersama dengan makanan tadi dan akan memecah glukosa. Namun, karena ini adalah diabetes mellitus tipe 1, di mana pankreas tidak dapat menghasilkan insulin sama sekali. Jadi tidak ada insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas kita. Sehingga glukosa tadi tidak dapat dipecah. Nah, berikutnya dilihat pada poin nomor 4. Nah, akibat tadi pankreas tidak dapat menghasilkan atau memproduksi insulin secara normal, maka tidak ada insulin yang masuk ke dalam aliran darah. Sehingga dilihat pada poin kelima di sini, glukosa tadi tidak dapat diubah menjadi energi. Kenapa? Karena tidak ada bantuan dari insulin yang dapat membantu memecah glukosa menjadi energi. Sehingga di dalam pembuluh darah kita, di dalam aliran darah kita itu glukosa atau gula ini akan menumpuk. Nah, akibatnya kenapa? Akibatnya nanti bahwa kita tidak dapat beraktivitas dengan baik, sehingga dapat menimbulkan dampak ataupun efek yang terjadi pada tubuh kita. Sehingga tubuh kita nanti akan menunjukkan gejala-gejala ketidaknormalan seperti itu. Nah, jadi sudah paham ya bagaimana proses terjadinya diabetes mellitus untuk tipe 1. Berikutnya, ini adalah klasifikasi diabetes mellitus tipe 2. Yang membedakannya pada diabetes mellitus tipe 1 adalah faktor resiko ataupun faktor penyebabnya. Jika pada diabetes mellitus tipe 1, ini diakibatkan karena organ pankreas yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi bisa karena adanya gangguan saat dilahirkan, jadi memang sudah sejak lahir ada gangguan dengan pankreasnya, sehingga dari kecil pun insulin itu sudah tidak dapat diproduksi dengan baik, atau insulin yang diproduksi itu sama sekali tidak ada atau hanya sedikit. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2, seseorang sebelumnya dalam keadaan normal. Maksud dari keadaan normal ini adalah bisa jadi dari usia dia dilahirkan sampai di usia 20 tahun ke atas itu pankreasnya dalam keadaan yang sehat dan normal sehingga dapat menghasilkan insulin dengan baik. Namun, tadi yang saya sebutkan, yang membedakannya adalah faktor resiko ataupun penyebabnya. Apa yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus tipe 2? Penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini biasanya disebabkan karena gaya hidup seseorang yang tidak sehat. Bagaimana
gaya hidup yang tidak sehat itu. Gaya hidup yang tidak sehat itu adalah mulai dari asupan makanannya yang tidak baik, pemilihan makanan-makanan yang dikonsumsi tidak baik, seperti lebih sering mengkonsumsi makanan-makanan junk food, tinggi gula, tinggi lemak, minum minuman berkarbonasi, merokok, kurang istirahat atau mengalami gangguan tidur, serta tidak berolahraga atau sedikit sekali melakukan aktivitas fisik. Nah, itulah yang membuat kerja dari organ pankreas kita itu terganggu. Nah, di sini saya tampilkan ada gambar yang menunjukkan bagaimana proses terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Sama dengan penyakit diabetes mellitus tipe 1 tadi, bahwa pankreas itu tidak dapat menghasilkan insulin secara normal. Ya tadi yang membedakannya hanyalah faktor resikonya. Untuk klasifikasi berikutnya ada diabetes mellitus tipe gestasional. Untuk diabetes tipe gestasional ini muncul pada ibu-ibu yang sedang hamil, jadi lebih pada wanita. Ditemuinya pada wanita ya, tidak pada laki-laki, karena memang munculnya biasanya pada saat proses kehamilan. Nah, pada saat hamil, ibu-ibu atau wanita mengalami kenaikan gula darah. Apa pemicunya? Apa pencetusnya? Dan apa penyebabnya? Nah, seperti yang kita ketahui, pada ibu-ibu hamil ini biasanya memang makanan-makanannya itu diperhatikan ya. Namun terkadang ada karena pengaruhnya hormon dari kehamilan yang membuat ibu-ibu lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan manis dibandingkan makanan-makanan sehat. Nah, jadi mungkin kurangnya konsumsi makanan seperti sayur dan buah, lalu karena keadaan kehamilan ini aktivitas fisik dibatasi, olahraga nggak berani, angkat-angkat berat jangan. Nah, seperti itu. Lalu juga kondisi yang karena perut semakin lama semakin membesar, mudah cepat lelah, sehingga tidur pun dan waktu istirahat pun terganggu. Nah, inilah yang mengakibatkan pada ibu-ibu yang sedang hamil itu gula darahnya cenderung meningkat. Gangguan gestasional ini ataupun kenaikan gula darah pada ibu hamil ini biasanya terjadi pada usia kehamilan di minggu yang ke-24. Namun, kadar gula darah pada ibu hamil ini akan kembali normal setelah terjadinya proses persalinan. Nah, tapi bukan berarti ya setelah proses persalinan anaknya sudah dilahirkan, ibu-ibu tidak beresiko untuk menderita diabetes mellitus. Apabila ibu-ibu tetap mempertahankan pola konsumsi makanannya sama ketika hamil, ya nanti ketika selesai melahirkan pun tidak dijaga dengan baik asupan makanannya, ya tetap beresiko nanti gula darah dalam darahnya akan tetap naik. Nah, jadi setelah proses persalinan pun diharapkan kepada ibu-ibu untuk tetap menjaga asupan makanannya, apalagi nanti akan memberikan ASI juga kepada anak-anaknya. Jadi, alangkah baiknya untuk pola makan, konsumsi, istirahat, aktivitas fisiknya juga lebih diperhatikan. Ya, slide berikutnya, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mendiagnosa penyakit diabetes mellitus. Penyakit DM, saya singkat sebagai penyakit DM ya. Nah, penyakit DM ini harus dicek dengan cara mengukur kadar gula darah yang ada di dalam tubuh. Jadi, tidak bisa kelihatan hanya dari luar tubuh kita saja. Tidak bisa tampak secara visual dari wajah ataupun dari tubuh langsung menunjukkan adanya gangguan atau peningkatan kadar gula darah. Kita memerlukan adanya pemeriksaan laboratorium agar dapat mendiagnosa dengan baik bagaimana kadar gula darah yang terkandung di dalam tubuh kita.
Ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam melakukan pemeriksaan gula darah dengan kriteria diagnosa DM. Yang pertama, apabila pemeriksaan glukosa plasma puasa itu menunjukkan angka di atas 126 mg per desiliter. Nah, arti dari puasa, ada kata puasa di sini ya, pemeriksaan glukosa plasma puasa. Puasa adalah kondisi di mana tubuh kita tidak mendapatkan asupan kalori selama minimal 8 jam. Jadi jika misalnya teman-teman ini dijadwalkan pada jam 9 pagi melakukan pemeriksaan kadar gula darah, maka minimal 8 jam sebelum jam 9 pagi tidak ada satupun makanan yang dikonsumsi. Kecuali air putih ya. Nah, kalau air putih diizinkan tapi tidak untuk makanan. Lalu untuk kriteria yang kedua, ada pemeriksaan glukosa plasma dengan angka di atas 200 mg per desiliter dalam waktu 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral atau TTGO-nya dengan beban glukosa sebanyak 75 gram. Ini adalah kriteria yang kedua. Kriteria ketiga, pemeriksaan glukosa plasma sewaktu menunjukkan angka di atas 200, di mana disertai dengan adanya keluhan klasik. Apa keluhan klasik? Keluhan klasik ini yang ditunjukkan seseorang sebagai tanda bahwa ada ketidaknormalan pada darahnya. Seperti apa? Seperti ada poliandri, polipagi, poliari, itu. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan HbA1c dengan angka di atas 6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh Nasional Glikohemoglobin Standarisasi Program. Nah, jadi diagnosa itu bisa memenuhi kriteria salah satu dari keempat ini. Nah, apakah nanti kalau misalnya ternyata ketika dites kadar gula darah saya tidak memenuhi keempat kriteria sebelumnya, berarti saya masih sehat? Tidak, nanti akan dilihat kembali karena ada pengelompokan atau ada kriteria yang namanya prediabetes. Nah, apa yang dimaksud dengan kelompok prediabetes? Jadi tadi kalau misalnya teman-teman melakukan pemeriksaan kadar gula darah, lalu ternyata menunjukkan, nah di sini saya ada tampilkan di slide, di sini ada yang namanya toleransi glukosa terganggu atau TGT. Memang misalnya diukur tidak memenuhi 4 kriteria tadi, misalnya salah satu dari 4 kriteria tadi. Nah, tapi kita harus lihat dulu ini. Ada yang namanya TGT. TGT ini terpenuhi jika ternyata hasil pemeriksaan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO tadi berkisar di antara 140 sampai 199 mg dan glukosa plasma puasanya kurang dari 100. Ini dikelompokkan sebagai kelompok pre-diabetes. Dan ada juga yang berupa glukosa darah puasa terganggu atau GDPT, yaitu ketika hasil pemeriksaan glukosa plasma puasa berada di antara sekitar angka 100 sampai 125 gram dan pemeriksaan TTGO glukosa plasma 2 jamnya kurang dari 140. Nah, kalau teman-teman melakukan pemeriksaan nanti tetap dicek nih angka kadar gula dalam darahnya tuh ada di sekitaran atau range berapa ya. Nah, kalau berkisar tadi di antara 140 sampai 199 berdasarkan TGT ataupun berdasarkan GDPT-nya, teman-teman itu bisa dikategorikan sebagai kelompok prediabetes. Artinya sudah ada kenaikan kadar gula darah di dalam pembuluh darah ataupun dalam tubuh teman-teman. Tapi memang belum masuk ke dalam kategori penderita diabetes mellitus. Nah, ini tetap harus dilakukan pencegahan ya, agar kondisi teman-teman nanti tidak semakin berat.
Nah, ini gambaran singkat ya, pengelompokan tadi ini ada normal, ada prediabetes, dan ada diabetes untuk mengkategorikan dari hasil pemeriksaan gula darah yang dilakukan. Jadi ada indikator-indikatornya nih, dikatakan normal apabila gula darahnya di bawah 100 kalau untuk gula darah puasa. Kalau untuk gula darah atau glukosa plasma 2 jamnya kurang dari 140. Nah, ini baru dikategorikan sebagai normal. Namun apabila di atas dari 100 ataupun 140, ini dikelompokkan sebagai kategori prediabetes, dan apabila di atas dari 100 sampai 125 untuk darah puasa atau 140 sampai 199 TTGO, maka itu dikategorikan sebagai kelompok dengan diabetes. Nah, berikutnya di sini kita akan membicarakan bagaimana penata laksanaan kasus diabetes mellitus. Di sini saya bagi menjadi 3. Ditujukan untuk 3 hal. Jadi ada pembagiannya berdasarkan tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, dan juga tujuan akhir, di mana tujuan semuanya adalah agar para penderita diabetes mellitus ini dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Nah, untuk tujuan jangka pendek di sini artinya kita ingin ada progres dalam waktu yang cepat. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menghilangkan keluhan. Seperti saya bilang tadi, mereka yang sudah memiliki tanda ataupun gejala menderita penyakit gula atau kadar gula darahnya di gula darah dalam tubuhnya itu mulai tinggi, itu menunjukkan keluhan seperti sering merasa haus, lalu sering juga buang air kecil atau suka ke kamar mandi, dan juga cepat merasa lapar. Nah, itu salah satu keluhan klasik yang terjadi pada mereka yang kadar gula dalam darahnya sudah mulai tinggi. Jadi kita harus mencoba untuk menghilangkan keluhan itu. Yang kedua, untuk tujuan jangka pendeknya adalah memperbaiki kualitas hidup. Nah, ini khususnya untuk mereka yang masuk ke dalam kategori DM tipe 2. Yang seperti saya jelaskan di awal bahwa DM tipe 2 ini disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat, mulai dari asumsi atau konsumsi makanan yang tidak baik, lalu kurang konsumsi sayur, olahraga aktivitas fisik juga berkurang, ditambah lagi suka merokok, tidur tidak berkualitas. Nah, itu harus segera diperbaiki. Karena kenapa? Karena akan sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Dan yang ketiga, untuk tujuan jangka pendek adalah mengurangi resiko komplikasi akut. Untuk komplikasi ini sendiri, biasanya ini lebih fokus kepada mereka yang sudah didiagnosa sebagai penderita DM. Kenapa? Ya, mungkin awal mulanya hanya kadar gula dalam darah saja yang tinggi. Tapi ingat, lagi apabila tidak ditata laksana atau tidak diobati dengan baik, maka penyakit DM ini juga dapat berkomplikasi atau dapat menyebar ke organ-organ lainnya. Seperti apa? Dapat menyebabkan kebutaan, dapat menyebabkan penyakit jantung, dan juga dapat menyebabkan penyakit ginjal. Bahkan ada beberapa juga karena tingginya kadar gula yang ada di dalam darah, apabila nanti penderita DM ini lukanya akan sulit sekali untuk sembuh atau sulit untuk kering. Kenapa? Karena gula itu membuat sel di dalam tubuh kita itu sulit untuk regenerasi. Nah, ini untuk tujuan jangka pendek. Untuk penata laksanaan tujuan jangka panjang apa? Kita dapat melakukan tindakan pencegahan dan juga menghambat dari progresivitas penyulit mikroangiopati dan juga makroangiopati. Dan yang terakhir, tujuan akhir dengan adanya penata laksanaan kasus DM adalah turunnya angka kesakitan, yaitu morbiditas, dan juga angka kematian mortalitas, baik itu di tempat kita, keluarga kita, di masyarakat, bahkan nanti bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas secara global. Nah, di awal tadi saya sudah bicara tentang penyebaran kasus DM secara global. Bagaimana gambarannya dengan kasus DM yang ada di Indonesia? Nah, untuk di Indonesia sendiri kita terbantu dengan adanya riset kesehatan dasar atau Riskesdas.
Di sini ada data Riskesdas pada tahun 2018 dengan populasi ataupun pengumpulan datanya dilakukan pada penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun. Dan untuk untuk kriterianya sendiri ini mengacu pada Parkeni, yaitu Perkumpulan Endokrinologi Indonesia yang mengadopsi kriteria dari American Diabetes Association atau ADA. Nah, kriteria dari diabetes mellitus tadi hampir sama seperti kriteria yang saya bacakan di depan, ada 4 tadi. Nah, untuk kriteria menurut Parkeni sendiri di sini, seseorang menderita DM apabila kadar glukosa darah puasanya itu di atas 126, sedangkan glukosa darah 2 jam pasca pembebanan atau mengkonsumsi makanan itu di atas 200 mg atau dengan glukosa darah sewaktunya di atas 200 mg dan diikuti atau disertai juga dengan gejala sering lapar, sering haus, sering buang air kecil, dan dalam jumlah yang banyak buang air kecilnya dan terjadi penurunan berat badan secara drastis. Nah, ini adalah gejala klasik yang terjadi pada mereka yang kandungan kadar gula darah dalam darahnya itu cukup tinggi. Nah, hasil Riskesdas 2018 sendiri menunjukkan adanya peningkatan kasus diabetes mellitus yang ada di Indonesia. Kita lihat di sini ada peningkatan sebesar 2% dari tahun terakhir sebelum 2018 Riskesdas itu dilakukan, yaitu tahun 2013, di mana pada tahun 2013 tercatat prevalensi DM itu hanya berkisar 1,5% saja. Namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 2%. Nah, ini menunjukkan bahwa memang benar penyakit DM ini adalah salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian besar yang ada di Indonesia. Nah, ini dia gambaran dari grafik perbandingan data Riskesdas pada tahun 2013 dan 2018 per 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini angka kasusnya tinggi. Nah, ini berdasarkan tadi prevalensinya ada Riskesdas tahun 2013 dan ada maaf yang ini 2018 ya. Nah, jika kita lihat di sini hampir semuanya meningkat kasus DM-nya di masing-masing provinsi. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang faktor resiko diabetes mellitus. Kenapa kita harus mengetahui faktor resiko? Dengan kita mengetahui apa sih yang menjadi faktor resiko ataupun pencetus dari salah satu penyakit, kita dapat melakukan tindakan preventif ataupun promotif. Nah, karena saat ini kita sedang membahas tentang penyakit diabetes mellitus yang memang bukan penyakit yang ditularkan ya. Ini lebih ke penyakit yang karena gaya hidup ataupun aktivitas sehari-harinya yang menjadi salah satu penyebab, maka sebenarnya ini bisa kita perbaiki. Secara umum, faktor resiko itu terbagi menjadi 2. Ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Untuk faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi ini artinya kita tidak bisa melakukan apapun. Ya, tidak mungkin bisa kita utak-atik, tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita bolak-balikan. Apa saja faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi ini? Yang pertama itu ada ras. Ya, kita lahir sudah disematkan ras ataupun etnik. Ya, ini berdasarkan dari keturunan ya. Ada keturunan Melayu, ada Asia, ada Eropa. Ya, ada berbagai macam ras dan etnik. Umur. Nah, umur ini selalu bertambah ya, bukan berkurang kalau jumlahnya. Namun kalau diukur ya semakin bertambahnya umur sebenarnya waktu untuk kita hidup pun juga semakin berkurang. Nah, itu tidak dapat kita modifikasi. Jadi gimana caranya ya semakin bertambah umur, maka alangkah baiknya semakin giat kita menjaga kesehatan. Lalu ada faktor jenis kelamin. Ya, sebenarnya jenis kelamin tetap hanya ada 2. Ada laki-laki dan ada perempuan. Yang berbagai macam itu adalah genre kali ya nyebutnya atau bagaimana ya. Karena yang saya tahu jenis kelamin itu hanya ada 2, laki-laki dan juga perempuan. Namun karena memang ada
kemajuan teknologi yang perempuan bisa jadi laki-laki atau laki-laki jadi perempuan, tapi tetap saja untuk resiko penyakit jenis kelamin itu tidak dapat diubah seperti itu. Riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Mereka yang apabila salah satu anggota keluarganya baik itu ayah, ibu, nenek, kakek punya atau menderita diabetes mellitus itu akan menurun ke anggota keluarganya atau ke anaknya seperti itu. Kenapa? Karena ya pola makan, pola konsumsi dan juga kegiatan sehari-hari biasanya ya menurun dan hampir mendekati sama. Kemudian ada faktor riwayat melahirkan bayi dengan beratnya lebih dari 4 kilo. Nah, tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa ada yang namanya tipe gestasional yang muncul pada ibu-ibu yang sedang hamil. Apabila ibu-ibu pernah melahirkan bayi dengan beratnya lebih dari 4 kilo, maka harus menjaga asupan makanannya. Kalau habis melahirkan tetap sama, nah itu juga tetap dapat membuat seseorang itu untuk menderita penyakit DM dan ini tidak dapat dimodifikasi gitu. Lalu di sini yang terakhir adalah riwayat lahir. Jadi ada bayi yang lahir di mana dengan berat badannya kurang dari 2,5 kilo. Ini beresiko ya, bukan berarti langsung kalau bayinya lahir 2,5 kilo langsung menderita DM, tidak, tapi beresiko. Namun ini dapat kita cegah. Kenapa? Karena kita bisa memperbaiki konsumsi ataupun asupan makannya ketika dia tumbuh dewasa nanti. Nah, berikutnya ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Arti dari dimodifikasi ini kita dapat mengubahnya apa? Yang pertama ada berat badan lebih. Berat badan, nah kalau udah bicara dengan berat badan nih biasanya kalau teman-teman yang wanita nih agak gimana begitu ya, sensi atau kok timbangannya bergeser ke kanan terus ya, nggak ke kiri. Nah, apabila seseorang yang punya berat badan lebih itu beresiko, baru beresiko ya. Saya tidak menjudge, oh kalau dia gemuk dia punya DM, tidak. Tapi mereka yang dengan berat badannya lebih itu akan beresiko untuk menderita DM. Nah, ini bisa kita ubah, bisa kita modifikasi. Bagaimana? Dengan cara memperbaiki konsumsi makanannya. Ingat, yang diingat itu bukan mau kurusnya, tapi mau sehatnya. Kurus itu adalah bonus gitu. Yang kedua ada obesitas. Obesitas sendiri ada obesitas abdominal dan juga ada obesitas sentral. Lalu ada aktivitas fisik, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dislipidemia, diet tidak sehat dan juga tidak seimbang. Jadi lebih sering mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, kondisi prediabetes yang ditandai dengan toleransi glukosa tadi itu bisa diperbaiki dengan cara memperbaiki gaya hidup juga dan merokok. Nah, semua yang saya sebutkan ini adalah faktor-faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Ini semua berkaitan ke gaya hidup kita. Yang tadinya jadi kaum rebahan, ayo sekarang sudah mulai lebih giat lagi untuk berolahraga minimal 30 menit sehari atau jalan kaki saja di sekitaran rumah. Yang tadinya suka begadang, kurang-kurangi begadangnya kalau memang tidak ada keperluan atau kepentingan apapun. Nah, ini adalah gambaran dari data Litbangkes yang menunjukkan jenis kelamin ya dalam konsumsi jenis kelamin dalam mengkonsumsi gula tinggi nih. Ini kebanyakan wanita nih. Nah, ini berdasarkan kelompok umurnya. Jika dilihat di sini yang paling tinggi pada hasil data Riskesdas 2018, penderita diabetes mellitus lebih banyak pada usia 55 sampai 64 tahun. Namun angka ini terus meningkat pada mereka yang usianya mulai menginjak 30 tahunan ke atas. Nah, ketika seseorang sudah mulai masuk ke angka 30, itu mulai resikonya akan semakin berat untuk menderita diabetes.
Lalu ini berdasarkan latar belakang pendidikan. Nah, bukan berarti nggak sekolah itu akan sakit terus, tidak. Kalau dilihat di sini justru yang banyak menderita penyakit DM itu adalah mereka dengan latar belakang pendidikan yang bagus, yang tamat akademik atau universitas. Nah, ini dia. Padahal kan kalau pengetahuan sepertinya lebih tahu seperti itu. Informasi juga lebih mudah diakses. Namun ternyata untuk pendidikan memang paling banyak mereka yang tamat akademi atau universitas. Dan untuk penyebaran kasusnya dari perkotaan dan pedesaan, angka kasus DM memang lebih banyak terjadi di perkotaan. Baiklah, ini adalah upaya pencegahan dan juga pengendalian diabetes mellitus. Pencegahan dan pengendalian ya berkaitan dengan tindakan preventif dan promotif, maka perlu dilakukannya edukasi, lalu lakukan juga deteksi dini faktor resiko PTM, coba tanya orang tuanya ataupun nenek kakeknya apakah ada yang punya riwayat DM, lalu juga lakukan deteksi dini dengan pemeriksaan darah di laboratorium dan juga lakukan tata laksana sesuai standar apabila nanti sudah dikelompokkan menjadi kelompok prediabetes atau sudah didiagnosa sebagai penderita diabetes mellitus. Nah, untuk mereka yang punya riwayat toleransi glukosa terganggu, baik itu TGT ataupun GDP, dan menjadi kelompok prediabetes, perlu adanya kesadaran diri dan perlu adanya pengaturan pola makan dan pola hidup yang sehat. Kenapa? Agar nanti bergesernya menjadi kelompok yang normal, bukan nanti justru bergeser ke kelompok diabetes. Karena ini ibaratnya itu kadar gula dalam darahnya itu ada di ambang-ambang waspada. Nah, di level waspada seperti itu. Nah, untuk program sendiri di masyarakat ada yang namanya upaya kesehatan berbasis masyarakat, ada Posbindu lansia. Ini biasanya dilakukan rutin pemeriksaan, baik itu tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat. Nah, ini mereka yang kelompok-kelompok beresiko perlu melakukan ataupun sering-sering berkunjung ke Posbindu lansia untuk dapat melakukan upaya deteksi dini sebagai identifikasi awal untuk melihat apakah memiliki faktor resiko terkena penyakit diabetes mellitus atau tidak. Nah, Posbindu ini adanya di mana? Posbindu ini adanya di puskesmas, bahkan ada jadwal-jadwal tertentunya. Khusus untuk Posbindu lansia namanya. Tuh. Lalu populasi dengan faktor resiko bisa memodifikasi gaya hidupnya sehingga nanti bisa kembali ke kondisi normal dengan beberapa program seperti ada program gerakan tekan angka obesitas, ini sempat digalakkan, ada konseling upaya berhenti merokok dan juga di puskesmas ataupun Posbindu lansia itu sering melakukan olahraga bersama minimal 1 minggu sekali. Nah, teman-teman di sini nanti bisa ikut melakukan olahraga ataupun aktivitas fisik secara teratur, diikuti dengan mengatur pola makan sesuai dengan kondisi tubuh. Ya, ini gambaran tadi kalau kita lihat faktor resiko obesitas yang menjadi salah satu penyebab juga terjadinya penyakit atau pencetus penyakit diabetes mellitus pada tipe 2 ya. Nah, berikutnya ini adalah pengendalian DM. Yang pertama mengatur pola makan. Jadi diatur makanan-makanannya sebaiknya tidak tinggi gula. Sebaiknya sudah mulai mengkonsumsi makanan-makanan rendah gula seperti apa? Perbanyaklah sayur dan buah, perbanyak minum air putih. Lalu dapat juga mengatur pola makan dengan 3J. Apa itu 3J? Atur jenisnya, atur jumlahnya, dan atur jadwalnya. Jadi diingat-ingat kembali, untuk pengaturan pola makan kita bisa menggunakan 3J. Atur jenisnya, atur jumlahnya, dan atur jadwal makannya. Nah, ini sekilas ya tentang konsumsi makanan dan minuman manis. Ya, kalau kita lihat di sini semakin banyak ya minuman-minuman manis yang diproduksi, baik itu yang kemasan langsung minum ataupun perlu diseduh terlebih dahulu. Nah, ini perlu diatur, jangan sampai justru
mengkonsumsi makanan dan minuman manis ini membuat kadar gula dalam darah kita meningkat secara drastis. Lalu salah satu lagi bentuk pencegahan di sini lakukan aktivitas fisik. Untuk aktivitas fisik ini harus menyesuaikan dengan kemampuan tubuh. Jangan karena mau cepat-cepat sehat terus tidak melihat kemampuan tubuhnya seperti apa. Nah, agar semakin baik, maka kombinasikan juga dengan asupan makanan. Untuk aktivitas fisik sendiri minimal dilakukan sebanyak 30 menit per hari ataupun 150 menit per minggu dengan intensitas sedang yaitu 50 sampai 70% maksimum heart rate-nya. Targetnya adalah kepada para penyintas ataupun penyandang diabetes mellitus ini dapat lebih patuh karena terkadang suka terlewat ya aktivitas fisik ini. Lakukanlah secara teratur sehingga nanti badan semakin sehat, berat badan juga semakin ideal dan gula darah di dalam tubuh dapat terkendali dengan baik. Selain itu, ada juga tata laksana atau terapi farmakologi. Ini fokus kepada mereka yang sudah menderita diabetes mellitus. Nah, karena mereka yang menderita diabetes mellitus ini asupan insulin di dalam tubuhnya itu bisa sedikit atau tidak sama sekali, maka perlu adanya bantuan farmakologi ataupun obat-obatan dari dokter. Maka ikutilah saran dokter dengan baik dan lakukan juga evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap pengobatan yang dilakukan dan disertai juga dengan mengendalikan serta patuh dalam pola makanan, aktivitas fisik, olahraga, tidur, dan lain-lainnya. Nah, ini kita lihat ada grafik tingkat prevalensi aktivitas fisik yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Ya, sebenarnya hampir banyak, tapi lebih pada golongan-golongan yang umurnya masih muda. Nah, itu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap melibatkan peran keluarga. Keluarga itu menjadi salah satu penyemangat dan juga pendorong bagi mereka para penyandang diabetes mellitus. Apa yang bisa dilakukan atau peran apa yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga lainnya? Banyak hal mulai dari mengingatkan untuk minum obat, mengingatkan untuk berperilaku sehat, lalu mengingatkan untuk berolahraga. Jadi fungsinya seperti alarm ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti misalnya orang tua kita, ayah ataupun ibu kita yang menderita DM itu dapat mengendalikan penyakit diabetes mellitusnya dengan baik sehingga dapat mengurangi komplikasi dan memperberat penyakitnya. Sampai sini saya rasa cukup untuk materi diabetes mellitus. Di sini saya akan memberikan penugasan agar teman-teman di sini dapat lebih memahami kembali materi yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Yang pertama nanti saya minta mahasiswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Ya, nanti kalian bisa tentukan sendiri kelompoknya. Lalu lakukan analisis kasus epidemiologi penyakit diabetes mellitus dan juga gangguan metabolik. Berdasarkan karakteristik, faktor risiko, patofisiologi, determinan, dan juga tindakan penata laksanaan dan program pencegahannya. Tadi sudah saya sebut beberapa yang ada di slide. Nah, indikator penilaiannya seperti apa? Untuk indikator penilaian nanti tugasnya dibuat dalam 2 bentuk. Yang pertama berupa bentuk file PDF, analisisnya tadi, hasil diskusinya. Kemudian dibuat dalam bentuk PowerPoint yang akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk bobot penilaiannya sendiri, apabila tepat menjelaskan maka akan mendapatkan bobot 2, apabila kurang tepat menjelaskan bobotnya 1, dan jika tidak tepat menjelaskan bobotnya 0.
Saya harapkan kepada masing-masing teman-teman di sini dapat bertanggung jawab dan juga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Jangan sampai nanti justru karena ini tugasnya kelompok ada yang tidak mengerjakan. Jadi hanya menyerahkan pada salah satu anggota kelompoknya saja. Jadi ini tugasnya tetap semua masing-masing bertanggung jawab. Oke, baiklah. Saya rasa sampai di sini dulu penjelasan dari saya yang berkaitan dengan materi diabetes mellitus dan juga gangguan metabolik. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan gelasnya pasti sudah penuh ya dari informasi yang sudah saya berikan. Silahkan nanti lebih dipahami kembali. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah hadir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.